Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi lanjutan dari materi yang kemarin yang ada di YouTube saya, ya, yaitu materi tentang PKKWU di kelas 12, ya. Ini materi kedua tentang administrasi usaha manufaktur. Adapun tujuan pembelajaran dari materi administrasi usaha manufaktur ini, diantaranya siswa setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat menerapkan dokumen administrasi usaha. Kemudian, siswa setelah mempelajari materi administrasi usaha manufaktur ini diharapkan dapat melakukan pembuatan dokumen usaha sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu. Kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini di materi administrasi usaha manufaktur ada 3 poin utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kegiatan usaha manufaktur itu sendiri, kemudian pengelolaan administrasi usaha manufaktur, dan yang ketiga dokumen dan kelengkapan pencatatan perusahaan manufaktur. Lanjut ke poin yang pertama, yaitu kegiatan usaha manufaktur. Sudah kita ketahui bersama di materi sebelumnya bahwa definisi dari usaha manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi tersebut. Nah, di mana pada perusahaan manufaktur ini kegiatannya sering disebut dengan proses produksi, seperti itu. Nah, pada proses produksi usaha manufaktur ini pastinya erat kaitannya dengan kegiatan dalam hal ini persediaan barang dagangan. Nah, persediaan barang dagangan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, kemudian yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Di mana persediaan bahan baku atau dikenal dengan raw materials inventory merupakan barang-barang yang berwujud bahan baku yang akan diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi dalam proses produksi. Sedangkan persediaan barang dalam proses atau work in process inventory merupakan bahan yang telah diproses tetapi belum menjadi produk jadi atau bisa dikatakan setengah jadi, seperti itu. Kemudian kelompok persediaan barang dagangan yang ketiga adalah persediaan barang jadi atau finished good inventory, yang dimana di sini adalah barang yang siap untuk dijual atau dipasarkan. Nah, kemudian selain kegiatan usaha dalam produksi, usaha manufaktur juga kegiatannya ada akuntansi dan biaya perusahaan manufaktur. Di mana akuntansi di sini ada 2 macam akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi biaya dan yang kedua adalah akuntansi keuangan. Di mana akuntansi biaya di sini merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-transaksi yang menyangkut biaya pembuatan produk. Nah, kegiatannya ini bertujuan untuk menyediakan laporan biaya produksi untuk memenuhi kepentingan manajemen, antara lain informasi mengenai harga pokok produk yang dihasilkan. Nah, itu ya, itu kegiatan akuntansi biaya. Kemudian yang kedua, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi-transaksi yang menyangkut perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Nah, kegiatan akuntansi keuangan ini bertujuan untuk menyediakan laporan keuangan untuk memenuhi kepentingan manajemen dan pihak ekstern. Nah, dalam pelaksanaannya, untuk akuntansi keuangan ini
menggunakan data yang dihasilkan dari proses akuntansi biaya, antara lain contohnya mengenai harga pokok produk dalam menentukan harga pokok penjualan dan nilai persediaan produk jadi dalam penyusunan neraca. Ya, jadi jelas ya di sini bahwa kalau akuntansi biaya itu digunakan untuk tujuannya memperoleh informasi mengenai harga pokok produk yang dihasilkan. Sedangkan akuntansi keuangan di sini untuk menentukan harga pokok penjualan dan nilai persediaan produk jadi, di mana datanya itu diambil dari hasil akuntansi biaya seperti itu. Kemudian kegiatan biaya. Nah, biaya di sini dapat dibedakan menjadi beberapa golongan. Ya. Yang pertama yaitu biaya berdasarkan fungsi pokok. Kemudian yang kedua berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Kemudian biaya yang ketiga berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan. Dan yang keempat adalah biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Di mana kita bahas yang pertama, biaya berdasarkan fungsi pokok ini terdiri dari 3 biaya, yaitu yang pertama adalah biaya produksi, yang kedua biaya pemasaran, dan yang ketiga adalah biaya administrasi. Biaya produksi ini merupakan biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan proses pengolahan bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Nah, biaya produksi ini dibedakan lagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ya, di mana biaya bahan baku merupakan biaya untuk bahan-bahan yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung adalah biaya untuk tenaga kerja yang menangani secara langsung proses produksi. Dan biaya overhead pabrik ya atau overhead cost adalah biaya-biaya pabrik selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, itulah yang termasuk ke dalam biaya produksi. Kemudian biaya berdasarkan fungsi pokok yang kedua adalah biaya pemasaran. Di mana biaya pemasaran di sini merupakan biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan usaha memperoleh pesanan dan memenuhi pesanan. Misalnya contohnya seperti biaya promosi, kemudian biaya angkut barang keluar atau biaya distribusi. Itu termasuk yang biaya pemasaran. Kemudian berdasarkan fungsi pokoknya yang ketiga ada biaya administrasi, di mana biaya administrasi merupakan biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan pengaturan, pengawasan, kemudian tata usaha organisasi perusahaan yang bersangkutan. Misalnya contohnya gaji direksi dan gaji pegawai bagian akuntansi. Itu contoh dari biaya administrasi. Kemudian biaya berdasarkan hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Ada 2 macam, yaitu yang pertama biaya produksi langsung dan yang kedua biaya produksi tak langsung. Di mana biaya produksi langsung ini misalnya adalah biaya yang langsung digunakan untuk harga pokok bahan seperti itu. Kemudian misalnya lagi biaya tenaga kerja yang langsung menangani produksi atau upah karyawan secara fisik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi tidak langsung ini contohnya yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bahan penolong
misalnya lem perekat, paku, dan lain sebagainya. Kemudian selain bahan penolong, yaitu biaya untuk tenaga kerja tidak langsung. Contohnya gaji upah tenaga kerja yang secara fisik tidak berhubungan langsung dengan pembuatan produk, misalnya gaji mandor, gaji manajer produksi, dan lain sebagainya. Kemudian contohnya lagi biaya produksi tidak langsung lainnya adalah biaya penerangan pabrik atau listrik, biaya gas ya. Gitu ya. Itu merupakan contoh-contoh biaya produksi tidak langsung. Kemudian biaya berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan, di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada biaya tetap atau konstan, yang kedua biaya variabel, kemudian yang ketiga ada biaya semi variabel. Di mana biaya tetap atau konstan merupakan biaya yang sampai tingkat kegiatannya, jumlahnya tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Misalnya seperti biaya penyusutan aktiva tetap atau biaya pajak bumi dan bangunan, ya, atau biaya lainnya. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Misalnya biaya bahan langsung, ya, atau biaya bahan baku seperti itu. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya bahan bakar dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan biaya-biaya yang mempunyai unsur-unsur tetap. Ya. Oleh karena itu, biaya semi variabel ini sering disebut dengan biaya campuran. Contohnya saja biaya pengawasan, biaya pemeriksaan, dan lain sebagainya. Itu yang termasuk contoh biaya semi variabel. Kemudian biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya, di sini ada 2 macam. Yang pertama yaitu biaya pengeluaran modal, dan yang kedua biaya pengeluaran pendapatan. Di mana biaya pengeluaran modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya dinikmati lebih dari satu periode akuntansi. Ya. Kemudian yang kedua adalah biaya pengeluaran pendapatan, di mana biaya pengeluaran pendapatan ini merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya dinikmati dalam periode akuntansi saat terjadinya pengeluaran saja. Poin yang selanjutnya yaitu pengelolaan administrasi usaha manufaktur. Ya, sudah kita ketahui bersama bahwa fungsi administrasi diantaranya yaitu mencatat alat-alat perlengkapan organisasi, kemudian memelihara buku-buku administrasi, menyediakan, melengkapi, dan mengelola buku-buku administrasi. Itulah diantaranya fungsi-fungsi administrasi. Nah, dalam pengelolaan administrasi usaha manufaktur ini erat kaitannya dengan penyelenggaraan administrasi dan administrasi perizinan usaha, di mana pada penyelenggaraan administrasi ini ada 2 cara yang digunakan, yang dapat digunakan ya dalam mencatat barang-barang milik perusahaan. Yang pertama yaitu sistem pencatatan terus-menerus, dan yang kedua adalah sistem pencatatan secara periodik. Di mana sistem pencatatan terus-menerus ini merupakan pencatatan semua kekayaan milik perusahaan yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus dicatat. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah sistem pencatatan secara periodik, di mana sistem pencatatan ini mencatat hanya penerimaan uang atau piutang yang diadministrasikan saja. Nah, di dalam kejadian ini tidak dibuat jurnal untuk mengurangi perkiraan atau rekening perkiraan pembelian.
Nah, itu cara-cara untuk mencatat barang-barang milik perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang administrasi perizinan usaha. Nah, administrasi perizinan usaha ini adapun surat izin usaha yang diperlukan para wirausaha diantaranya yaitu SITU, SIUP, dan NPWP. Di mana SITU ini merupakan surat izin tempat usaha, yaitu syarat pertama yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah kegiatan usaha. Nah, prosedur-prosedur pengurusan surat izin tempat usaha atau SITU ini diantaranya ya, pertama harus meminta surat izin secara tulis kepada tetangga, kemudian setelah izin dari tetangga atau RT itu diperoleh, ya, kemudian sudah diketahui oleh RT, RW, kepala lurah ya setempat, kemudian SITU itu dapat diperoleh dan mengajukan permohonan kepada wali kota atau bupati atau kabupaten setempat seperti itu. Kemudian itu langkah proses untuk pembuatan SITU ya. Di antara yang pertama harus ada surat izin dari warga sekitar seperti itulah. Kemudian yang kedua ada SIUP. SIUP atau surat izin usaha perdagangan itu diperlukan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku untuk kegiatan perdagangan. Nah, tata cara mendapatkan SIUP ya itu sederhana sekali. Tata caranya diantaranya datang ke bagian urusan perizinan atau kantor dinas perindustrian atau perdagangan daerah. Kemudian mengisi dan mengajukan surat pengajuan izin atau SPI dengan melampirkan biasanya fotokopi salinan akta notaris tentang pendirian usaha, kemudian fotokopi dari pemilik atau penanggung jawab perusahaan, kemudian pas foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Kemudian menyerahkan kembali formulir dan persyaratan lainnya kepada petugas bagian perizinan. Itu saja sih alur untuk mendapatkan SIUP. Kemudian surat izin usaha yang ketiga yang perlu dimiliki oleh wirausaha yaitu NPWP, di mana NPWP ini merupakan nomor pokok wajib pajak ya, yaitu salah satu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas bagi wajib pajak seperti itu. Nah, NPWP ini fungsinya sama seperti KTP bagi wajib pajak. Nah, fungsinya NPWP diantaranya ya bisa digunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak. Dengan memiliki NPWP ini ya berarti pajak telah terdaftar di Ditjen Pajak. Kemudian untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan. Nah, inilah beberapa administrasi perizinan usaha yang harus dimiliki oleh wirausaha. Yang selanjutnya yaitu poin 3 pada pembahasan materi administrasi usaha manufaktur yaitu dokumen dan kelengkapan pencatatan perusahaan manufaktur, di mana pada dokumen dan kelengkapan pencatatan perusahaan manufaktur ini meliputi dokumen sumber dan dokumen pendukung ya, di mana dokumen sumber ini merupakan dokumen yang digunakan untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu, contohnya faktur pembelian, faktur penjualan, dan bukti setor bank. Ya, ini termasuk ke dalam dokumen sumber. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data atau yang membuktikan validitas terjadinya transaksi yang dicantumkan di dalam dokumen sumber. Contohnya pita register kas, rekapitulasi harga pokok penjualan, surat pesanan dari pelanggan ya yang digunakan untuk mendukung faktur penjualan misalnya, kemudian surat permintaan barang dari departemen yang membutuhkan barang dan yang digunakan untuk mendukung faktur pembelian.
serta laporan pengiriman barang, surat muat, laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok. Nah, itu contoh-contoh dari dokumen pendukung. Demikian pembahasan tentang materi administrasi usaha manufaktur. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar, atau apabila yang bertanya adalah siswa saya, bisa bertanya via Jabri ke saya. Terima kasih untuk menyimak video pembelajaran materi BKKBU pada kesempatan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.